Terus kita melangkah lagi, kalau sudah ada relasi, kita tahu peran dan batasannya ya. Tadi kan kita memulai diskusi ini dengan si grandparents itu pada usia yang mana pingin memberi, pingin Mm-mm, mewariskan sesuatu gitu ya Bu mm-mm. ya. Apa Bu warisan yang sejati dari si grandparents ini kepada si cucu? Seperti Timotius ya. Nah, Timotius ini kan jadi luar biasa, muridnya Paulus, mm-mm, alat yang Tuhan pakai luar biasa. iya, Dia belajar dari mana? Paulus memberikan statement mm, bahwa dari teladan neneknya mamanya dan dan neneknya. mamanya gitu ya. Oke. Nah jadi peran grandparents itu saya rasa besar sekali di dalam memperkenalkan hidup takut akan Allah dan hidup Hmm, mengasihi Allah hmm, kepada cucunya. Sejak kecil anak-anak bisa belajar tentang berdoa, anak-anak hmm, belajar mengucap syukur gitu ya. Dan bisa diberikan kesaksian-kesaksian kecil. Oh tadi Oma begini-begini, Tuhan tolong ini gitu ya. hmm, Oma sakit, yuk doakan gitu ya. Cucu saya kalau kami lagi jalan ke mall gitu ya, kan kadang minggu pulang gereja sudah padat ya parkiran. Mereka biasa bahwa kan ada kesulitan, hmm. berdoa gitu. Tuhan Yesus tolong supaya bisa dapat tempat parkir gitu ya. Oh, Jadi oke. sekalipun untuk seperti itu, Heeh. kadang-kadang anak saya juga ketawa. Anak saya kadang-kadang sambil berbisik, mau Tuhan Yesus suruh jadi tukang parkir gitu ya. Ya bergurau sih gitu ya. Iya. Tetapi paling enggak bagi saya, dia tahu ketika ada kesulitan, kesulitan hanya untuk cari parkir gitu ya. Hmm, Dia tahu, dia ngomong sama Tuhan gitu. hmm. Tapi itu belajar dari mana Bu? Cucunya bisa bicara seperti itu. Dia muncul sih Oh, kata-kata itu ketika suatu saat kami sulit cari parkir, dia muncul itu. oke. Nah, dia belajar dari mana? Mungkin ketika kami ada kesulitan apa, mereka ada kesulitan apa, mereka berdoa dan sebagainya. Sakit berdoa, kenapa berdoa? Mungkin itu. Sehingga punya konsep bahwa kalau ada apa-apa berdoa. Minta Oke. tolong Tuhan gitu. Ya. Dan itu berarti grandparents bisa mencontohkan, bisa membiasakan Mm-mm, kalau mereka mengalami kesulitan apa, mereka mm-mm. mengalami sakit apa, kembali ke doa. Iya, Begitu ya, Bu ya. betul. Jadi Hmm. mengajarkan iman karena warisan iman itu terlebih zaman sekarang Ya. ya. Dunia yang sudah VUCA word, body Nah, word heeh. itu sudah ngeri banget Iya, gitu. iya. Apa pegangan anak-anak? Mm-mm. Hanya satu, takut akan Tuhan. Hidup benar. Udah itu. Dari mana? Dari keteladanan kita. Gitu. Keteladanan kita. Ini lagi-lagi mulai dari si grandparents-nya sendiri ya Bu ya. Iya. Bukan Relasi hanya. dengan Tuhannya kayak Mm, apa gitu. mm, mm. Saya ingat ya kapan itu saya ditegur sama cucu saya. Masih kecil kan. Karena dulu kan waktu dia kecil, saya suka ngajarin libatlah Iya. tangan gitu ya, Mm, tutup mata gitu. Kalau setiap kali mau doa makan atau apa kalau lagi ke rumah saya kan mm. kami doa terus saya nyanyiin itu. Satu saat saya lupa ada acara apa gitu, saya begini ketika berdoa. Oh, iya. Selesai amin, dia langsung mengatakan, Oma tangannya salah. Ditegur. Harusnya Oma itu begini kalau berdoa. Oh iya iya iya, iya ya salah Oma. Nah dari situ saya belajar. Memang kita tahu kita sikapnya mau Iya. gini, it's okay gitu ya. Tapi untuk mereka no gitu. Dia butuh ini kekonsistenan kita gitu. Ya saya belajar balik gini Mm, gitu. mm. Gimana dengan value-value yang lain, Bu? Yang value-value hidup begitu ya. Bagaimana kita bisa mewariskan itu, mengajarkan itu Hmm. ke si cucu-cucu kita gitu. Anak-anak itu kan ada tahapan-tahapan usia Mm, mm, perkembangannya ya. Jadi ada masa di mana trial and error. mm, mm, Ketika mm, mm. mereka trial and error, ya kita harus tetap bisa berpegang kepada value yang sama. Hmm, Ngajari misalnya dia eh, mukul pembantu atau apa, belajar sih sorry kayak gitu ya. Kalau kita juga melakukan sesuatu, kita juga sih sorry dengan dia. mm. Kalau itu terus-menerus menjadi permisi, terima kasih, tolong, value seperti itu terus-menerus diajarkan, saya percaya gitu ya.
itu akan masuk dalam hidup anak-anak kita. Mm, mm. Dan ya cerita itu tadi, cerita Alkitab yang tidak selalu harus buka buku gitu ya. Bisa juga ganti-ganti dengan buku cerita yang menarik, Mm-mm. dengan digital dan Mm-mm. Mm-mm. sebagainya Mm-mm. gitu. Itu akan menolong gitu. Anak-anak belajar. Jadi kalau habis lihat ya kita ngajarin, ini apa pesan moralnya, value-nya apa gitu. Mm-mm. Dari sini tadi kita belajar apa ya, seperti itu gitu Oke. ya. Jadi mencoba untuk mengorek itu. Iya. Anak sekarang kritis soalnya, Iya betul. Mm-mm. Mm-mm. karena nancep banget apa yang dia pelajari. Iya. Iya. Jadi dengan apapun yang terjadi di kehidupannya mereka, justru kita yang perlu menyesuaikan ya Bu ya, Iya. menyesuaikan masuk ke pikiran mereka, memberikan mereka pemahaman akan nilai itu gitu ya. Betul, iya. Oke Bu, saya terpikir juga ya, apakah ada bedanya antara ini grandparents atau opa-oma yang memang serumah gitu ya dengan anak mereka dan cucu mereka, sama yang tidak serumah begitu Bu. Artinya kan kalau serumah itu kan apalagi kalau misal ini anak itu masih nunut sama grandparents-nya gitu ya Bu ya. Ya masih nunut sama papa mamanya, sementara mereka juga punya cucu gitu ya. Punya anak begitu ya jadi cucunya. Nah, gimana Bu mau membicarakan batasan dalam hal seperti ini Bu? Itu kan kayak, "Loh ini kan masih rumah papa mama gitu ya. Rumahnya si grandparent seperti itu Bu. Apakah ada beda Bu? Memang saya rasa beda ya. Mm. Kalau kita serumah terus kita merasa bahwa ini rumahku kamu nunut. Ah. Konsep itu akan membuat kita jadi penguasa. Mm. Grandparents yang jadi penguasa. Karena kita penguasa, kita merasa bahwa didik cucu juga menjadi hak kita. Ini masuk kita terlalu dalam. Mm. Tapi kita kalau serumah, tapi kita sadar. Yang mengizinkan mereka di situ siapa? Oh. Kita. Mm. Kalau kita yang mengizinkan, berikan hak kepada mereka. Konsekuensinya seperti itu ya Bu ya. Untuk mengelola keluarganya. Sekalipun ada di dalam rumah kita, izinkan dia mengelola keluarganya. Dan percayakan itu. Kalau mereka minta tolong, tolonglah mereka. Tapi bukan menggantikan. Sulit memang, saya rasa itu sulit gitu ya. Karena ya itu, kita merasa penguasa di rumah itu. Gitu. Makanya kembali kendalinya ke kami lah. Si grandparents ini ya, Oke. yang harus menyadari. Kalau kita pisah rumah, enak. Seakan-akan dengan cucu ini bulan madu terus gitu ya. Iya, Karena iya, kan iya, wah iya. kangen, wah seneng. Iya, Sesaat tok. betul. Sudah gitu kan. Betul. Cuma Sabtu, Minggu misalnya gitu. Iya. Tapi iya. kalau serumah itu memang tidak mudah. Betul, betul. Tantrumnya, ributnya, nah itu yang bisa jadi tidak lagi sabar ya Bu ya, sulit untuk bisa bersabar. Benar. Oke. Dan juga grandparents ini kan bisa beda. Iya. Misalnya saya dengan suami saya. Ah. Saya mungkin lebih apa ya, lebih galak, lebih ketat gitu ya. Suami saya lebih sayang sekali sama cucunya gitu. Jadi kalau saya misalnya pergi dengan suami saya bawa cucu, kami punya aturan. Beli satu. Kepingin apa ya pikirkan mana, pokoknya satu. Nah dia kalau sudah pilih satu sampai di kasir dia bisa bisikin. Mestinya masih kepingin itu. Dia ngomong sama Oma, enggak ribet nanti urusannya gitu ya. Dia bisa mengatakan kata-kata itu gitu. Nah kadang suami saya mengatakan, mau nambah itu loh. Saya bilang no. Kan kita sudah janjian. Dan kadang kami janjian pun juga janjian tidak beli. Oke. Kamu ikut Oma ke hoki, Oma hanya butuh ini. Kali ini enggak beli sesuatu untuk kamu. Iya. Gitu. Iya. Ya udah ya kita harus konsisten itu. gitu. Nah kadang-kadang kan si opa bisa enggak tega. Iya. Gitu aja lu. Iya. Sakno gitu ya. Iya. Apalagi misalnya papa mamanya lagi pergi atau Iya, apa gitu ya. iya. Merasa bahwa ini udah ada papa mamanya kan ya sakno gitu. Kok cik tego nih kamu gitu ya. Nah kaminya yang bisa ribut gitu.
Tapi saya bilang enggak. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, ya sudah suami saya kadang menghindar gitu. Kalau lagi saya marahin cucu saya dan sebagainya, mendisiplin, suami saya enggak tega ya suami saya naik gitu, minggir gitu. Supaya tidak merusak apa yang sedang terjadi ini. Iya, iya, Dan itu iya. dulu ketika kami dengan anak-anak kami juga itu yang terjadi. Suami saya enggak Oh, teguhan soalnya gitu ya. oke. Dia minggir seperti itu. Iya, iya, iya. Oh, jadi menjadi grandparents itu menjadi opa oma ini bisa kembali memunculkan konflik-konflik yang dulu. Iya, benar. Nah, yang saya alami Iya, begitu iya, gitu iya, ya. iya, 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 iya. Iya, iya. Karena udah lama ndak mengasuh anak, oh ternyata nih ada anak lagi, pola itu bisa terulang gitu ya Bu. Dan emptiness ini loh Iya, yang sering kali menjadi momok buat kami ya. iya, iya, Kami sudah kesepian, iya, kami tinggal di rumah berdua aja. Terus gimana nih caranya gitu. iya, 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 Cucu kalau lengket sama kami, wah ini nggak kosong lagi sarang kami iya, gitu ya. iya, iya. Jadi rame, jadi terisi gitu. Wow, Itu yang kita harus sangat hati-hati. Nggak gampang. iya, 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 iya. Mungkin saya mudah ngomong gini karena saya punya banyak kegiatan. Kalau saya Betul, nganggur di rumah tok, cerita mungkin bisa beda. Kalau Tuhan tidak tolong saya untuk bisa iya, kontrol diri gitu. betul, Saya sangat butuh itu untuk iya. bisa tetap kontrol diri. Untuk sadar tentang emptiness ini ya Bu ya, artinya perilaku kita yang seakan-akan mengasihi orang lain ya, sayang sama cucu kita, sayang sama anak kita, tapi sebenarnya adalah memberi Egois kita. makan diri kita Iya sendiri. betul. Heeh. Itu yang bisa jadi yang apa ya, musuh yang tidak kelihatan gitu Iya. ya Bu ya di dalam relasi kita. Dan merusak cucu kita. Wow. Karena kita manjain gitu toh. Ya. Supaya ngisi sarang kita terus kan dimanjain aja tuh pasti lengket gitu. Baik, Bu Lani ada pertanyaan nih yang masuk begitu ya Bu ya. Biasanya kalau dulu ketika menjadi orang tua itu tidak sebegitu memanjakan, tidak sebegitu memberi, ngikutin kemauannya si anak begitu ya. Tetapi ketika sudah menjadi opa, oma, kakek, nenek, aduh keinginannya untuk menyenangkan hati si cucu itu menjadi begitu besar sehingga pengen banyak-banyak kasih ke cucu begitu ya. Pengen sangat cucunya mau apa aja pengen diturutin, pengen dibolehkan begitu ya. Nah, Ibu tadi juga sudah membahas tentang emptiness tadi yang mungkin menjadi salah satu akar Penyebabnya. masalahnya, penyebabnya ya. Tapi apa Bu tipsnya mungkin dari Ibu bisa mengalahkan ini gitu atau mungkin menyadari dan juga juga supaya kecenderungan ini nggak jadi merusak begitu. Ingat bahwa cucu-cucu kita ini punya orang tua. Ya. Oh. Jadi kalau kita sekaya apapun, sekuat apapun untuk membelikan sesuatu, komunikasikan dulu. Mama pingin beliin ini boleh nggak gitu. Supaya kita sejalan gitu. Oke. Belajar untuk mengkomunikasikan dengan anak kita. Hargai, ini orang tuanya gitu. Nah bagaimana kalau tahu-tahu udah dibeliin gitu, beliin gadget atau apa yang canggih-canggih yang apa ya. Ya orang tua punya hak juga untuk mengatakan, sorry, papa simpen dulu, mama simpen dulu karena belum waktunya atau kenapa gitu. Atau boleh dipinjam di hari Sabtu atau di hari Minggu sepulang gereja 1 jam, seperti itu. Jadi anak-anak tahu aturan mainnya dan kita juga bilang ke orang tua, sorry ya saya batasi karena ini bahayanya gitu. Belajar hargai anak kita gitu. Penting sekali itu Bu ya untuk menghargai otoritas si anak yang menjadi orang tua. Baik Bu, kita sudah bicara cukup panjang. Mungkin dari Bu Lani ada hal-hal lain Bu yang mau disampaikan tentang menjadi opa oma Sigma. Iya. Jadi opa oma Sigma itu menguntungkan karena kita melepas gaya-gaya tradisional kita. Di dalam kenyinyiran kita, di dalam aturan-aturan lama kita belajar untuk lebih terbuka dengan zaman sekarang, dengan tantangan anak-anak sekarang, dan dengan pola kehidupan anak-anak yang digital native ini.
Kalau kita bisa menyadari itu, ayo kita juga mau belajar. Hmm. Supaya komunikasi kita dengan cucu kita ini klop. Dan di dalam mengkomunikasikan apapun juga belajarlah. Diri kita opa oma ini punya komunikasi yang baik dengan Tuhan dulu. Dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus tolong kita untuk bisa wise, untuk bisa bijak gitu ya. Di dalam mensikapi peran kita. Saya rasa itu kunci yang penting ya. Kunci kedua adalah relasi dengan anak. Hargai anak itu sebagai agen yang Allah pilih, diberi otoritas untuk didik anaknya. Jangan ambil alih, jangan rampas itu. Hargai itu sehingga mau apa-apa kita komunikasikan dengan anak kita. Gitu. Oke, terima kasih Bu Lani untuk insight yang sudah dibagikan, pengalaman-pengalaman yang diceritakan ya Bu. Baik Bapak Ibu, itu pembicaraan kita dengan Bu Lani tentang menjadi opa oma Sigma untuk generasi Alpha. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, baik yang menjadi opa oma ataupun juga yang sekarang menjadi orang tua, supaya Bapak Ibu juga bisa memahami apa yang terjadi pada diri si opa oma itu. Mungkin dari Bapak Ibu relasi dengan orang tua bisa lebih baik, relasi dengan anak bisa lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.